ketika diterangkan tentang tauhid, misalkan tentang sifat Allah wujud gitu, berarti praktek kita sebagai hamba itu Adam itu sudah ditekankan oleh Ustaz Ghufron kepada kami dulu. Nah, ini berarti kan kita harus praktek menghina Dzul. Di satu sisi kita dituntut untuk berpraktek robbani, misalkan dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, mengasihi. Nah, pada saat apa kita harus Dzul, pada saat apa kita harus robbani, bersifat robbani. Ini kadang-kadang kebingungan kalau dinisbatkan ke Asmaul Husna. Nah, cara yang paling mudah supaya kita mudah menjalani hal ini, kita harus Dzul atau robbani, itu bagaimana yang paling mudah? Terima kasih. Memang nama kearifan itu, arif itu pas, tidak lebih, tidak kurang, keseimbangan yang benar-benar sempurna, tidak condong kanan, tidak condong kiri, apalagi ekstrim, berada di tengah-tengah benar, gak kedukuran, gak kenisoran. Dan ini memang butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa menerapkan kearifan di kehidupan. Harus si kontol panjang itu, situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan itu. Kalau diterangkan mudahnya, prakteknya gimana? Kalau dikasih contoh, terus ditutup nih, iki ubudiyah, ambek keluarga itu, ini ki ubudiyah, ini ki rububiyah. Selalu nanti setelah dicontohkan gampang. Selalu terus contoh, nduk pekerjaan, nduk opo ae niku akal kalian akan menyembuhkan, gampang itu mudah. Tapi ketika menerapkan, sulitnya sulit. Ini memang butuh pengalaman. Berulang kali Abi sampaikan, kebenaran yang benar-benar benar itu dilalui dari kesalahan demi kesalahan yang tak terbilang, kemudian kekeliruan demi kekeliruan yang berulang-ulang, baru rodok bener. Terus makanya ini harus terus, himmahnya harus terus ini. Kalau enggak, durung tutuk bener sing mungguhi Allah niki wis putus asa. Wis lemusan. Nek nyerahan, maka benar-benar berthariqah dalam arti sesungguhnya itu memang hanya diperuntukkan kaum pemberani yang bernurani. Jika keberaniannya nanggung, ya tidak akan sampai. Ditambah lagi harus mesisanan. Itu benar-benar begitu sifatnya. Begini, rububiyah dengan ubudiyah itu kaitannya dengan fana dan baqa. Kita ahyanan melihat kita ada. Ketika kondisi pas ngumpul, pas enak, melihat kita tidak ada. Selama kita melihat kita ada, selama itu kita harus ubudiyah dan memandang selain kita wajah Tuhan. Maka muamalah dengan apa dan siapapun disama dengankan bermuamalah dengan Allah Al-Haq.
saat kita melihat kita tiada, saat itu kita praktek rububiyah dengan siapa dan apapun. Bahkan dengan diri sendiri. Begini ini dipahami mudah apa gimana? Kalau itu tadi sederhana, jadi ketika kita ada, maka prakteknya ubudiyah. Iya. Artinya menganggap siapapun itu sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan gitu, sebagai wajah Tuhan. Menganggap apapun sebagai wajah Tuhan, dan ketika kita tiada, merasa tiada, berarti kita harus berlaku rububiyah. Iya. Jadi kalau dua ini sederhana, cuma nanti aplikasinya kan sangat luas sekali. Iya, ini kuncinya atau ini kesimpulannya itu seperti itu. Ya maka ya kadang ini montang-manting, kadang ono kadang ini lain-lain, lain-lain salik ya lain-lain kondisi dalam dirinya. Dan yang sudah bangkok pun ada tuntutan. Ini ahlul muqarrabin, orang-orang yang didekatkan itu berkeyakinan hamba bagaimanapun tingginya derajatnya, hamba tetaplah hamba yang harus menghambakan diri kepada tuannya. Ini sudah pokok ini. Tidak boleh lupa diri. Ya inilah kearifan yang kudu praktek dewe dan kudu gak iso nyontek niru, gak bisa. Ya harus melatih, latihan, harus ngasah dewe gak iso diwakilno dianu gak bisa. Karena ini menyangkut rasa murni dan harus digurukan, guru yang menilai. Karena guru, jenenge guru ya tahu dadi murid terus pengalaman. Ya kayak aku biyen kayak anu. Iya, mau tenteng yakin ngono padahal gak ngono. Meneh-meneh lak ro dhewe. Saiki dikandani gak mlebu ae, gak apa-apa babah. Muga-muga istiqomah terus engko lak oleh tambahan ilmu sing ngono engko lak nyala-nyalano dhewe. Walaupun sudah cintai sedemikian rupa ke guru, banyak di pelajaran-pelajaran tertentu itu yang nggak masuk saat itu. Nggih njobodok. Nggih njobodok. Karena ya itu tadi itu kurang pengalamannya. Kurang dalamnya ilmu, kurang luas, kurang latihan. Setelah disimpulkan seperti itu kan kemudian kapan kita berbaju rububiyah, kapan berbaju ubudiyah, kan terus bisa. Nah, kalau contoh konkret, nah, masing-masing kita ke wilayah kita masing-masing, ke anak istri, ya hampir mendominasi kita berbaju rububiyah, karena itu wilayah kita yang harus kita didik. Di hadapan anak istri kita Rabbani, yang harus mendidik ketuhanan kepada mereka. Enggak selalu, enggak Rabbani itu enggak dominan. Kemudian kita kepada guru kita ya sudah, ya dominan ya ubudiyah kepada kedua orang tua kita.
Walau balagha ma balagha. Walaupun betapapun tingginya derajat kita di sisi Allah terhadap ibu kandung kita, tetap kita ubudiyah. Masih ya kutub ibu kita salehah ini, tetap di hadapan sang ibu kita berbaju ubudiyah. Kan masuk di anu kan? Iya. Terus ada lagi ini, ketika saya berdiskusi dengan Ustadz Juhari itu kan semua pemberian Allah itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya banyak hal-hal yang sifatnya immateri. Dalam hal ini biasanya itu karomah. Karomah itu kan banyak dicari oleh orang. Nah, Ustadz Juhari itu memberi semacam kiat karomah itu dari mana asalnya, terus digunakan untuk apa, terus nanti akan dipertanggungjawabkan seperti apa. Nah, apakah ini bisa dikaitkan dengan hal ini tadi? Terima kasih. Iya, sangat terkait. Karamah itu lil aulia, sebagaimana mu'jizah itu lil anbiya. Di bawah karamah tamakkun, di bawah tamakkun ma'unah. Ma'unah, tamakkun, karamah, mu'jizah. Ma'unah ini pertolongan Tuhan kepada hambanya yang dikehendaki. Ini bisyartil iman, dan imannya pas cukup baik, pas cukup itu ma'unah. Kemudian di atas ma'unah dan di bawah karomah itu tamakkun. Ini semua cahaya yang memapankan rohani, memapankan. Kalau ma'unah menguatkan, kalau tamakkun memapankan, kalau karomah ini menunjukkan ke orang lain, ke hamba lain. Seakan-akan Allah memberitahukan kepada hambanya yang lain, hadza abdun min ibadi, hadza waliyun min awliyai. Seakan-akan begitu. Karamah itu timbul dari istiqamah fi ta'at. Kalau ma'unah dari ta'at, dari ketaatan yang dinilai baik. Kemudian ketaatan yang baik sekali, bijine wapi, tamakkun. Nah, karomah itu dari istiqomahnya taat yang baik. Jadi istiqomah sama halnya begini. Sing nglebokno swarga ya rahmat rahmat Allah yang memasukkan. Kemudian amal soleh itu yang menentukan ruang di dalam surga. Itu tinggi rendahnya ditentukan oleh amal solehnya, tinggi rendahnya. Kemudian yang menentukan melihat Allah, mendengar Allah membacakan surat Ar-Rahman adalah adabnya. Adab yang liqa ma'allah, sehingga ketemu Allah adabi.
nek ilmune niki sing nglebokno nang wilayatullah, nek sing metukno Gusti Allah adabe. Ada bagian-bagian itu karamatul aulia, karamah mesti anune nang aulia, sebagaimana mukjizat mesti anbiya. Kalau ma'unah mukminin, mukminat. Kalau tamakun salihin, salihat. Fa ba'da kamalil iman wa kamalis salah karamah. Wal karamatu takhruju min al istiqamah. Warubbama, dan terkadang Allah memberikan karomah kepada hambanya yang istiqomahnya belum sempurna. Kadang wis dikei dhisik karomah. Jadi bagi ahlul khawas sing penting istiqomah. Kalau bagi orang awam sing penting ketaatan. Sing penting taat. Kayak kaum khusus bukan taat sing penting istiqomah fit taat. Kemudian bagi kelas di atasnya sing penting liqa, sing penting wusul, sing penting musyahadah, muwajahah. Nah, itu istiqomah ya masuk di dalamnya. Sama halnya begini, kalau orang awam kostunya mandi itu apa? Kostunya apa? Kok kostunya seger, atus cek seger, cebur. Karena tujuannya seger, kurang bersih. Gak ngurus, kalau jene gak nuju bersih, nuju segar. Tapi kalau itu awam, dimamakan awam. Kalau khawas nuju bersih, adusah cek bersih, seger, otomatis kena. Masa cebur-cebur kok seger, seger. Tapi li ahli khawas nuju suci. Adus nuju nyuceni suci, bersih, kena, seger, katut. Sing bersih kok aku gak nuju bersih, kok yang penting seger, jauh-jauh seger. Itu masih cek terus tidak, gak kostunya bukan bersih, jadi seger. Oleh si cidak nek kostu ini nang bersih seger katut. Terus ono man kostu ini nang suci bersih katut, seger norok buntek. Nah, kelas kalian sing penting untuk kostu ini ku istiqomah. Otomatis taat is otomatis. Kemudian juga ditelesno atau dijeruno istiqomah qalbiyah otomatis. Istiqomah qalib zahir joko otomatis. Masa ono istiqomah qalbiyah tapi qalib gak melok. Iya. Istiqomah bangsa ati. Ya ahyanan gak melok qalibe, tapi ahyanan wa katsiran ma melok.